Al-Quran. Jadi setiap mahasiswa itu menulis semacam artikel, jadi semacam tulisan lepas, tidak seperti skripsi atau tesis atau jurnal, tidak, ya cukup tulisan biasa saja, tulisan lepas saja, tapi yang terkait dengan tema yang 3 tadi. Nah, tema yang sudah dibahas dalam bentuk tulisan itu kemudian nanti dipresentasikan di pertemuan pertama minggu depan. Nah, jadi dari pertama langsung ada tugasnya ini, langsung dapat tugas minggu depan. Setiap mahasiswa memilih salah satu dari 3 tema ini, politisasi Al-Quran, radikalisasi Al-Quran, dan kapitalisasi Al-Quran. Kemudian nanti dipresentasikan, kalau semuanya tentu tidak bisa karena waktu, nanti saya akan tunjuk secara acak. Kemudian materi yang berikutnya yang terkait dengan Al-Wahyu, studi kasusnya di sini, benarkah wahyu tidak berhenti sampai di Nabi Muhammad SAW saja? Kemudian yang kedua, ada statement dari Sugi Nur tentang binatang jadi ulama. Ya, ini beberapa waktu lalu ini sempat viral juga di media sosial, karena ini erat kaitannya dengan materi tentang wahyu. Ini pembahasannya ilmu Al-Quran sebenarnya, sehingga tidak apa-apa kalau kita singgung sedikit. Kemudian model atau metode pembelajarannya sama, tugas terstruktur juga, kemudian nanti dipresentasikan dan akan ada tanya jawab. Kemudian materi yang ketiga yang terkait dengan nuzulul Quran, studi kasusnya mengapa Al-Quran tidak diturunkan satu kaligus. Metode pembelajarannya juga tugas terstruktur. Kemudian di minggu berikutnya akan ada presentasi tanya jawab, waktunya sama 150 menit. Kemudian materi keempat yang terkait dengan penghimpunan dan sistematisasi Al-Quran, Jam'ul Quran wa Tartibuhu, yang terkait dengan Mushaf Utsmani. Kasusnya adalah ada anggapan dari kaum orientalisme barat yang mengatakan bahwa Mushaf Utsmani yang kita baca sekarang ini adalah produk politik dari pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Nah, ini kita akan jawab di pertemuan keempat. Metodenya juga sama dengan tugas terstruktur. Kemudian pertemuan kelima temanya tentang ayat yang turun di Mekah dan di Madinah, atau biasa diistilahkan dengan Makkiyah dan Madaniyah. Nah, studi kasusnya, apa pentingnya polarisasi ayat Makkiyah dan Madaniyah. Jadi menjawab pertanyaan apakah ayat polarisasi ayat Makkiyah dan Madaniyah ini penting dalam studi Al-Quran atau tidak. Jadi ini nanti di pertemuan kelima akan dijawab. Dan pertemuan keenam, latar belakang turunnya Al-Quran, asbabun nuzul, studi kasusnya, benarkah Al-Quran turun berdasarkan sebab tertentu? Bagaimana kaitannya dengan hukum kausalitas? Bukankah Al-Quran itu qadim? Nah, ini akan dijawab di pertemuan terakhir. Nah, untuk referensinya ada beberapa referensi yang bisa Bapak Ibu jadikan rujukan, tapi sebenarnya di sini referensi berbahasa Arab.
Mungkin nanti saya akan kirimkan ke Ketua Kosmanya buku dalam bentuk e-book yang berbahasa Indonesia. Ini bisa dijadikan sebagai referensi dalam mata kuliah kita ini. Jadi tidak perlu kita menggunakan yang berbahasa Arab. Meskipun saya yakin Bapak Ibu, apalagi yang senior-senior di sini banyak yang dari IAIN, UIN. Nah, tapi kita seragamkan saja karena banyak juga dari teman-teman kita yang mungkin baru pertama kali mendengarkan istilah ulumul Quran, karena banyak juga yang dari universitas umum. Oke, saya kira cukup untuk kontrak perkuliahan materi pengantar studi Quran ini, Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, saya open mic saja. Silahkan. Pak, boleh nanya Kak? Ya Pak, mau tanya. Ya, silahkan. Siapa Pak? Siapa duluan Mbak? Fathur Rahman. Ya, Pak. Nah, semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak, ini tentang tugas minggu depan itu tadi Pak. Itu tugas itu dipresentasikan, kita itu membuat seperti makalah untuk tugasnya itu. Di situ kan ada tulisan terstruktur dan dipresentasikan. Itu aja Pak. Oke. Saya tampung dulu ya. Yang lain tadi Bu siapa? Ya, saya Pak. Bu Maria. Silakan Bu Maria. Ya Pak, simpel aja dalam buat artikel itu kalau di tugas ini apakah perlu mencantumkan langsungnya, karena kan biasa kita membaca dari berbagai macam referensi atau itu nanti akan dijelaskan pada saat diskusi atau begitu. Dan batasan ininya Pak, artikelnya berapa? Apakah ada 1 lembar atau 2 lembar atau berapa ratus kata? Kenapa? Oke, baik. Terima kasih Bu Maria. Ada lagi? Lagi ada Zoom. Nama Said Pak. Oke, baik. Silakan Pak Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba mencermati saja Pak berkaitan dengan tawaran yang harus kami kerjakan di mana di perbedaan Al-Quran tafsir yang politik Quran, radikalisasi kemudian kapitalisasi Al-Quran ini. Tidak ada lagi tempat kita. Emang di mana itu? Trennya kok pada wilayah kekuasaan ya Pak? Trennya pada wilayah kekuasaan. Kenapa tidak misalnya ada kita dikasih tugas misalnya puitisasi Al-Quran gitu loh Pak? Itu saja Pak, saya mau tanyakan itu Pak. Oke, terima kasih. Bingung juga di mana di Asrama Putra juga. Terima kasih. Baik, saya jawab ya. Pertama dari Pak Fathur Rahman, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi tugasnya ini dalam bentuk tulisan lepas Pak Fathur Rahmannya, tidak mesti dalam bentuk makalah atau jurnal, artikel ilmiah, skripsi. Jadi ini terlepas dari teknik-teknik penulisan karya tulis ilmiah. Jadi bebas saja, tidak ada referensi, ya murni apa yang Bapak Ibu pahami atau yang pernah Bapak Ibu baca atau yang pernah Bapak Ibu alami, rasakan. Nah, nanti di pertemuan berikutnya baru kita akan diskusikan bersama-sama. Jadi nanti mengalir saja, karena ini matrikulasi, baru matrikulasi, tidak usah seperti mata kuliah formal. Jadi kita nanti lebih banyak diskusi saja, membahas hal-hal yang tapi tidak keluar dari tema. Nah, kenapa saya tentukan studi kasusnya itu supaya arahnya nanti, muaranya nanti, benang merahnya nanti akan kita temukan di akhir pertemuan. Ya model andragogi, tidak seperti anak S1, mungkin agak sedikit berbeda lah, karena kalau saya harus mengikuti metode-metode seperti yang anak S1 mungkin yang tidak pas kita gunakan di S2, ini S2 berbeda dengan S1. Jadi yang saya harapkan dari tugas Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya sampaikan tadi Bu, sekaligus saya jawab Bu Maria, jumlah halamannya cukup 1 halaman saja.
saya tidak perlu menentukan ini minimal atau maksimum, maksimal, ya kurang lebih satu halaman saja, satu lembar. Kalau satu halaman itu di Microsoft Word ya palingan 400 word, Bu Maria, 400 kata kurang lebih. Ya tidak mesti pas 400 kata, 355 oke, nggak masalah, 370 nggak masalah, 432 nggak masalah. Jadi kita nyantai saja untuk mata kuliah matrikulasi. Yang jelas ada tema yang akan kita bahas untuk pertemuan berikutnya. Jadi ya, ibaratnya mata kuliah matrikulasi ini hanya pengantar saja, tapi tidak perlu saya menjelaskan seperti pengajian. Misalnya saya pengajian di Masjid Raya harus membacakan kitab. Enggak, saya enggak mau seperti itu karena cenderung membosankan. Ya, memang Android kan seperti itu. Jadi yang ruang kelas yang SMA dulu. Malah sebenarnya matrikulasi ini saya anggap Bapak Ibu yang sudah senior di sini yang sudah belajar ya enggak usah sebenarnya belajar lagi pengantar studi Quran. Malah nanti belajar lagi ulumul Quran. Boleh jadi ketemu dengan saya lagi. Makanya metodenya agak sedikit berbeda ini Pak Said. Jangan sampai nanti di KPI saya ngajar lagi studi Quran tidak ada pengantarnya, sudah studi Qurannya lain lagi nanti kontrak perkuliahannya Pak Said. Jadi saya ulangi, tulisannya santai saja, yang jelas tidak keluar dari studi kasus yang kita angkat. Kemudian jumlah word atau katanya Bu Maria kurang lebih 400, satu halaman saja. Yang penting jangan nulisnya seperti nulis status Facebook lah, atau nulis broadcasting yang disingkat jadi YG, tidak disingkat jadi TDK, teman-teman disingkat teman 2. Ya usahakan kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya kalau tinggal nempelkan namanya. Jadi jujur Pak. Lagi zoom. Kemudian Pak Said tadi, kenapa bukan puitisasi Al-Quran? Iya. Mungkin nanti di studi Qurannya Pak Said ya. Kalau sekarang sengaja saya model supaya tidak keluar dari materi karena materinya ini memang materi-materi yang sangat dasar di ulumul Quran. Pertama tentang wahyu. Apa itu wahyu? Wahyu itu kalau secara bahasa kan al-ilhamus sari' ala sabilir ramzi awit ta'rid. Begitu kata Mannaul Qattan. Wahyu itu secara bahasa informasi yang diterima dengan sangat cepat dalam bentuk isyarat. Nah itu secara bahasa wahyu. Lugatannya, secara terminologinya atau etimologinya. Nah, tapi kalau anak S1 ya cukup mereka pahami seperti itu. Tapi kalau anak S2 sengaja biasa saya pancing. Biasanya kalau wahyu itu, kalau menurut saya pribadi ya, Google itu, Internet of Things, Big Data itu, Artificial Intelligence itu wahyu. Menurut pemahaman saya. Jadi Internet of Things, Google itu sebenarnya malaikat pembawa wahyu. Kenapa? Karena wahyu kan informasi dari Tuhan. Apapun yang kita terima, ilmu pengetahuan yang kita dapatkan, itu kita yakini itu berasal dari Tuhan kan? Nah, tapi wahyu dalam tanda kutip. Secara bahasa, tapi secara istilahan, secara syariat, tentu wahyu sudah terputus ketika Al-Quran diturunkan. Tapi wahyu secara bahasa, makanya di dalam Al-Quran nanti akan kita bahas lebih menarik lagi. Wahyu dalam Al-Quran itu bermacam-macam. Ada berbentuk al-ilham, wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minat, dan seterusnya. Kemudian ada dalam bentuk was-was asyaiton, dan seterusnya. Nah, tapi kalau saya memahami sekarang di abad revolusi industri 4.0 itu, wahyu itu kita lihat dalam bentuk big data, artificial intelligence. Apa yang kita terima dari Google. Makanya saya biasa kalau memberikan ujian di mahasiswa,
saya paling menjauhi itu pertanyaan-pertanyaan yang ada jawabannya di internet. Siapa namanya bapaknya Ibrahim? Itu kalah cepat otak kita Pak Endro ya. Tinggal ketik satu kali, langsung muncul. Siapa namanya ibunya Rasulullah? Satu kali ketik. Belum lagi kalau misalnya pakai iPhone, misalnya iPhone, langsung ngomong, Siri, siapa nama bapaknya Ibrahim? Oh, langsung Siri menjawab. Nah, karena dia menggunakan artificial intelligence, itu wahyu secara bahasa. Makanya informasi yang diterima itu al-ilham as-sari'. Nah, sama seperti cepatnya ketika kita mengetik keyboard kita di internet, Google search langsung muncul. Nah, itu wahyu. Nah, kalau S2 harus berpikir seperti itu, bukan lagi seperti yang kemarin-kemarin. Nah, makanya sengaja saya ambil beberapa tema studi kasus yang lebih menarik kita diskusikan. Nggak perlu kita bahas dulu hari ini ya. Biarlah kita penasaran dulu, nanti malas semangat duluan. Makanya biasanya itu pengalaman ya Bu Maria ya, pertama-pertama itu semangat. Makanya kemarin sempat bincang sama teman-teman, oh pertemuan pertama nyala semua videonya. Nanti kalau pertemuan ketiga, keempat, oh mulai sudah mati videonya. Mungkin kehabisan kuota, tapi semuanya sudah daftar kuota gratis kan? Insya Allah mulai dari pertemuan perdana sampai pertemuan terakhir nanti masih nyala videonya, semangat semua. Oke, saya kira itu Pak Said ya. Politisasi Al-Quran, kapitalisasi dan seterusnya itu nanti akan ada muaranya terkait dengan pembahasan wahyu. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Kita nyantai-nyantai saja lah untuk matrikulasi, tidak usah terlalu tegang. Assalamualaikum Pak Fuad. Oh iya Pak Ahmad Mustafa, kayaknya subscriber saya ini. Iya, mohon maaf tadi terlambat karena masih cari-cari sinyal ini di gunung. Aduh, jujur sekali Pak Ahmad. Iya, biasa orang kampung. Oh iya. Ustaz, mau tanya terkait dengan tugas tadi, mungkin saya terlambatnya cukup lama, hampir 20 menit lebih. Itu terkait dengan tugas itu setiap hari pertemuan, tugas mandiri, tugas kelompok, atau bagaimana Ustaz? Apa setiap pertemuan ada satu kasus yang kita bahas bersama-sama dengan referensi yang tadi sudah Ustaz sampaikan. Terima kasih. Kalau saya dengar-dengar pertanyaannya ini pertanyaan tapi bermakna permohonan. Iya kan Bu Maria kan? Biasanya itu mahasiswa bertanya begitu. Tapi Al-Quran juga sebenarnya begitu. Kadang ada pertanyaan tapi sebenarnya bermakna yang lain, bermakna hinaan. Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin? Kul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun? Itu kan pertanyaan, tapi maknanya sebenarnya bukan pertanyaan, tapi ada makna lain. Nah, saya tangkap begitu Pak Ahmad. Pertanyaannya itu apakah setiap minggu ada tugas individu, pribadi, atau bagaimana? Gimana ya? Mungkin untuk pertemuan pertama kita sepakati saja dulu. Semua punya tugas, artinya tugasnya ini berlaku individu, artinya personal, masing-masing bertugas untuk mengangkat salah satu tema yang tadi saya sudah tampilkan. Minggu depan mudah-mudahan wahyunya berubah Pak Ahmad. Karena nanti kita menyesuaikan saja nanti, siapa tahu semua dosen memberikan tugas, ya kan kasihan juga. Nah, jadi kita fleksibel saja nanti. Tapi untuk pertemuan pertama sambil kita brainstorming dulu kan, kita melihat dulu bagaimana. Nah, nanti minggu depan kepastiannya apakah masih dengan tugas individu atau ada tugas yang lain. Begitu Pak Ahmad ya. Ya, terima kasih. Jadi, minggu depan tetap tugas individu dulu dengan 3 tema tadi. Oke, ada lagi Bapak Ibu sekalian. Lutfi kayaknya melamun ini. Izin bertanya? Ya. Bisakah yang tadi yang RPS-nya itu di-sharekan kita? Bisa Bu, bisa sekali, gratis. Terima kasih. Yang penting jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Iya, saya share langsung ya, nanti saya lupa. Sebentar Bu ya.
langsung share ke grup matrikulasi. Pengajaran aduh, ini dia. Drag. Nah, sudah Bu. Saya sudah share ke grup matrikulasi keislaman. Terima kasih Pak Dokter. Sama-sama Bu Muslihati. Ada lagi Bapak Ibu? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Puji Hartono. Ustaz, mohon izin Ustaz, mohon diperkenalkan channel YouTube-nya Ustaz. Karena penasaran nih Ustaz. Ya, lihat aja nanti, ketik nama saya Fuad Fansuri. Subhanallah. Jazakallah Ustaz. Ya, jazanallah wa iyyak. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi yang lain? Sebenarnya saya pernah live streaming perkuliahan di YouTube, cuman sepertinya masyarakat di luar sana masih banyak yang belum siap dengan istilah-istilah yang biasa digunakan oleh para dosen. Memang cenderung nakal kan biasa istilah-istilahnya itu, apalagi yang profesor-profesor itu namanya juga provokator. Nah, jadi seperti tadi, sebenarnya wahyu itu tidak berhenti dalam artian wahyu bimakna yang tadi lugatannya, lugawinya. Nah, mu'ana lugawinya. Cuma nanti, oh ini kata Fuad Fansuri ini dosen Syiah, dosen liberal, dosen ustaz akhir zaman. Jadi semua julukan sudah ada, semua saya dapat. Alhamdulillah. Ustaz liberal, ustaz Syiah, ustaz akhir zaman. Tapi sepertinya belum terlalu siap. Yang siap saya rasa mahasiswa. Memang harus dipancing dulu. Nah, nanti kita diskusikan di pertemuan berikutnya. Sejak tahun lalu saya tidak live kan YouTube saya karena dikhawatirkan nanti dipotong-potong, kemudian diviralkan. Nah, nanti saya dituduh yang tidak-tidak. Minimal kita menghindarkan orang untuk berbuat fitnah yang lebih jauh. Gitu Pak Puji ya. Pak Puji ada YouTube-nya juga? Alhamdulillah ada Ustaz. Alhamdulillah. Ya nanti bisa kita bagi-bagi subscriber. Insyaallah Ustaz. Ya. Oke, ada lagi yang lain? Bapak Ibu? Muhammad Saufi. Saya mau sapa dulu yang kayaknya diam-diam aja dari tadi. Muhammad Saufi. Muhammad Saufi di mana? Oke, Ustaz. Muhammad Saufi di Samboja. Samboja. Ya. Oh, Samboja. Sebutan ya. Samboja. Oke. Samboja. Dengar-dengar tol sudah mau dibuka itu. Samboja terus ke sana ya. Saya baca tadi di Kaltim. Gimana Saufi? Belum dapat info. Di Samboja ya tinggalnya? Iya, yang Samboja. Oh iya, saya ingat tadi baca berita soal tol. Oke. Tol yang dari Samboja ke ini sudah mau dibuka. Ke Balikpapan. Aduh, jangan-jangan belum dapat wahyunya ini. Lebih cepat malah saya dapat daripada Saufi ini. Oh. Iya. Kalau tol dari Samboja ke Samarinda kan sudah buka itu. Oh, sudah buka. Oh, sudah buka kah? Sudah Samarinda, yang Palaran tuh. Oh iya, Palaran sudah buka. Palaran. Yang dari Samboja ke sana ke Balikpapan belum ya? Belum. Oh iya, belum. Katanya sudah mau dibuka itu. Oke. Siapa lagi saya sapa ya? Oh,
Waktunya tinggal 10 menit ini sebelum kita tutup. Maaf Ustaz. Iya. Ini terkait waktu jam 4 itu nggak terlalu mepet dengan asar ya Ustaz? Iya ya, saya juga sebenarnya terlalu mepet tadi asar. Misalnya 4:30 mungkin. Karena ini biasanya kalau masih di masjid atau di musola itu kan cukup ini. Iya, setengah ya nggak apa-apalah, ada toleransi ditolerir waktunya. Tapi waktunya nggak usah kita ubah jam 4 sesuai jadwal, tapi ya kalau bisa tidak jauh-jauh dari pukul 4.15, 4.20 paling lama itu sudah kumpul ya. Kecuali kalau ada pengajian habis asar. Pengajiannya Pak Nasiruddin Al-Arifi. Waktunya kita fleksibel saja Bapak Ibu ya. Yang jelas, oh iya, mohon diingatkan waktunya nanti. Biasanya kalau di S2 itu lebih semarak diskusinya. Biasanya itu waktunya itu selalu lewat-lewat. Nah, nanti ada temannya yang sudah mulai mungkin gatal pantatnya, sudah panas dan enggak jadi diingatkan saja ketua kosmanya Pak Lasadara. Kalau waktunya sudah habis, mohon diingatkan ya. Iya Pak. Panggilnya siapa Pak Kosma ini? Kayaknya susah betul saya panggil namanya. Pak Dara aja Pak. Oh Pak Dara, nah itu lebih gampang. Pak Dara. Pak Dara ya, diingatkan tolong kalau sudah habis waktunya. Dan Pak Dara, mungkin karena ini kontrak perkuliahan juga, mohon maaf saya lebih suka ditelepon langsung Pak Dara ya daripada di WA. Karena iya Pak. Saya jujur lebih suka ditelepon langsung daripada di WA. Karena kalau di WA itu biasa saya lupa. Kadang ada kesibukan, kita baca, oh ya nanti saya balas. Ternyata kelupaan. Nah, nanti dibilangi lagi, ini sombong betul ini jadi dosen begini. Enggak, ya kan? Jadi langsung telepon Pak Sadara. Dan minimal tidak menyusahkan saya, karena belum lagi kalau pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Saya kan saya harus jawab lagi, Waalaikumsalam. Jadi saya harus ketik, capek lagi ketiknya. Jadi langsung telepon enak, langsung ngomong. Jadi langsung aja telepon Pak Dara, 24 jam insya Allah saya terima teleponnya. Daripada kalau saya memang tidak bisa angkat, saya matikan. Nah, nanti saya telepon balik. Ya, Pak Dara, diingatkan kalau ada hal-hal yang terkait dengan perkuliahan, misalnya di telepon saja langsung. Saya nyantai aja kalau di telepon. Malah saya lebih suka di telepon daripada di WA. Iya, mungkin ada lagi Bapak Ibu. Kita perkenalan aja dulu ini. Kita saling mengenal satu sama lain. Mungkin karakternya saya sebagai dosen pengampu, Bapak Ibu pasti langsung bisa tangkap. Nah, setiap dosen punya karakteristik tersendiri. Nah, beginilah saya apa adanya saja saya sampaikan supaya kita bisa lebih terbuka nanti diskusinya. Oke, ada lagi yang lain? Lutfi dari tadi melamun terus ya. Pipi, kenapa melamun terus dari tadi, Pi? Melamun, Pak Ustadz. Kenapa? Ngantuk. Enggak, udah mandi enggak ngantuk. Nah, itu. Iya, Pak, mau nanya. Iya, silakan Pak Nasruddin. Iya, silakan Pak Nasruddin. Ya, itu tadi saya sedikit nanya tentang waktu aja sih. Iya. Kita kan jam 4 ya, kalau jadwal itu. Berarti kita fleksibel aja. Terus kalau waktu berakhirnya itu atau sesuai jadwal atau bagaimana gitu nanti? Ya, sama aja Pak Nasruddin. Jadwalnya kita fleksibel aja nanti. Yang jelas kaedahnya itu
lebih baik cepat selesai daripada lambat selesai. Kalau lambat selesai diingatkan. Kalau misalnya target kita perkuliahan misalnya ya, jam 5 atau jam 5.30 sesuai jadwal misalnya, sudah lewat waktunya, tolong langsung diingatkan Pak Sadara. Tapi kalau belum selesai waktunya, kemudian kita sudah wallahul hadi ila sirat atau wallahul muwafiq atau wallahu yahdi may yasha'u ila siratal mustaqim ini. Yang mana Pak Rahmat? Yang terbarukan ini. Oh iya, saya pilih wallahul hadi ila siratal mustaqim saja supaya lebih moderat. Iya. Nah, jadi kalau saya sudah wallahul hadi ila siratal mustaqim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam harmoni misalnya. Berarti selesai. Meskipun waktunya belum sampai. Jadi tapi jangan juga bilang, Pak, waktunya belum sampai, Pak. Bagaimana ini? Jadi direlakan aja waktu kekurangannya ya. Tapi kalau lebih, tolong diingatkan. Mungkin itu kita kesepakati Pak Nasruddin ya. Iya. Tapi pengalaman saya biasanya tidak pernah cepat selesai, pasti lebih. Karena seru nanti diskusi ini, saya yakin. Betul. Iya. Jadi saya tanyakan ini kan terkadang ada sebagian dosen yang beda-beda ya Pak ya. Iya. Ada yang kadang harus tepat waktu. Ya. Pas ada kebetulan ada yang tepat waktu. Ya macam-macam lah. Ya betul. Kalimatnya. Jadi kita biar sama-sama memahami kalau dosen ini fleksibel aja lah. Nah itu. Gitu. Jadi enak kita belajar. Nah itu tujuannya kontrak perkuliahan Pak Nasruddin. Kita saling kenal satu sama lain dulu kan. Ini kebetulan saya juga Pak. Iya. Jamaah di Pelita, Masjid Agung Pelita Pak. Oh jamaah di Pelita. Aduh, jamaah kemarin berarti. Oh berarti sudah. Ya, jadi perkuliahan kita tidak seperti pengajian di Masjid Pelita Pak Nasruddin. Di sini lebih santai. Kalau di masjid kan memang suasananya harus disesuaikan. Nah di sini nanti lebih seru. Gitu Pak Nasruddin ya. Halo. Internet kok mati kah? Mati kan internet Bu? Halo? Cek. Terdengar Pak, terdengar. Aman Ustaz, aman. Lanjut Pak. Oh iya. Lanjut aman. Ya. Cukup Pak Nasruddin ya? Ya Pak. Oke. Rizka Astriani. Halo Rizka. Mohon maaf Pak Bib Syahab ya. Saya sapa yang muda-muda aja dulu. Supaya semangat. Bersama bapak-bapaknya itu. Rizka di mana Rizka? Saya tinggal di Sangatta Pak, Kutai Timur. Oh Sangatta ya. Oh Kutai Timur. Di mananya hotel apa itu namanya itu? Ini pertanyaan so akrab biasanya begini. Rizka di Sangatta ya? Iya Pak. Kemarin S1-nya di mana? Di saya Sekolah Tinggi Agama Islam Sangatta, tapi angkatan 2014 Pak. Oh 2014, berarti seangkatan dengan Pak Basit? Enggak kenal ya? Enggak kenal. Mungkin Pak Basitnya yang tidak terkenal. Saya yakin Bu Rizkanya yang terkenal. Oh, gitu. Pak Basitnya yang tidak terkenal. Muhammad Sofi. Kenapa? Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Mohon maaf. Pak Halidi kayaknya masih di kantor Pak Halidi ya? Assalamualaikum Ustaz. Iya. Pak Halidi di mana kantornya? Di pasar tuh Pak. Oh di kantor di kementerian apa Pak? Di sekolah di MTS. Oh di MTS. Di MTS. Hari Sabtu masih sampai sekolah jam segini Pak Tadi ya? ada kegiatan dari Balikpapan, jadi iya. masih ini. Oh iya. Kelihatan ininya backgroundnya. Oke, saya kira cukup Bapak Ibu ya. Mungkin saya tidak bisa sapa semuanya. Jangan sampai nanti ada yang protes saya tidak disapa. Habis waktu nanti. Nanti kita sapa di YouTube saja, di kolom komentar.
Silahkan, itu tadi ada yang sudah share YouTube-nya. Oke, saya kira cukup Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Semoga semuanya sehat afiat. Kita bisa berjumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Dan saya akhiri. Mohon maaf jika ada kesalahan, keterbatasan dari saya. Ma'asabaka min hasanatin famillah wa ma'asabaka min sayyiatin famin nafsik. Wallahul hadi ila siratim mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi